Nah, yaudah kamu aja lanjut. Udah ya? Ya, sorry. Udah. Yuk. Sip. Makasih. Oke, aku ulangin ya. Jadi kali ini kita bakal bahas bab 5, transaksi induk anak di bagian aset tetap. Nah, aset tetap kan ada dua. Dua itu, yang satu bisa didepresiasi, yang satunya yang nggak bisa didepresiasi. Yang bisa didepresiasi itu, contohnya ada equipment, ada mesin, dan sebagainya gitu. Kalau yang nggak bisa, contohnya ada land. Nah, kenapa sih kita harus ngelakuin jurnal eliminasi ini? Kita kan konsepnya ini lagi nyusun laporan keuangan konsolidasian di AKL ini. Nah, di AKL itu, di dalam konsolidasian, yang namanya laba antara induk anak, transaksi induk anak itu nggak boleh gitu loh. Nah, makanya kita harus eliminasi. Sedangkan pada saat kita ngejual ke anak atau ke induk, itu kita kan ada potensi gain or loss-nya. Nah, makanya misal ada gain or loss itu bakal jadi unrealized nanti karena hubungan kita induk sama anak gitu. Terus sebagaimana yang kita tahu, yang pertama kita bahas bagian yang land dulu, yang aset yang nggak bisa didepresiasi. Nah, yang pertama bahas tentang downstream, transaksi induk ke anaknya. Kita kan pakai dua metode cost sama metode equity. Yang pertama kita bahas dulu ya metode cost-nya. Ingat kalau metode cost kita nggak akan ngakuin yang namanya income kan. Terus konsep awalnya itu jadi kan ini kan pada saat kita ngejual itu kan pasti ada gainnya nih. Misal jurnalnya kita ngejual tuh kita sebagai induk. Ini kan kita lagi downstream, kita induknya kita dapat cash gitu. Terus ada land yang kita jual. Terus kan biasanya kita ada gainnya juga kan. Gain on sale of land. Misal kita ngejualnya tuh sebesar 100.000. Nah, landnya cuma 80.000. Berarti kita ada gain 20.000. Padahal kita ngejual ke anak nih. Nah, karena konsolidasi tadi, si gain ini kan nggak boleh kan, nggak boleh ada. Makanya kita pas waktu ngerjain kakak konsolidasi, ini dieliminasi gainnya. Nah, maka dari itu, kalau ngeliminasi kan berarti dihapusin tuh gainnya. Makanya dari di kredit sini, nanti dia jurnalnya jadi di debit. Nih. Akun kontranya apa? Land. Kenapa land? Karena selain gain tadi, ternyata land-nya itu bakal kegedean atau kekecilan gitu. Jadi nggak sebesar yang seharusnya. Makanya akun kontranya itu. Nah, kalau misal loss, kita pakainya land-nya di debit, terus ada loss yang dieliminasi di kredit. Nah, jurnal tahun berjalan ini, jurnal tahun pertama, itu tuh sama. Mau cost method, mau equity method, mau upstream, downstream, itu sama. Nah, diinget-inget itu, pokoknya jurnal pertamanya sama. Oke, terus tahun berikutnya, kan kalau kemarin itu kita bahas inventory itu kan bakal kayak dia balance sendiri gitu kan dalam 2 tahun karena dia ada perhitungan fisik dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan si land ini enggak. Maka dari itu, kita harus nyesuaiin setiap tahun sampai si land ini dijual ke pihak ketiga, pihak luar. Nah, karena gain-nya udah tahun kemarin, gain kan akun yang ditutup itu kan, gain revenue. Makanya kita sekarang jurnalnya pakainya return earning yang buat eliminasi tetap pada land gitu. Ini kalau cost method dan juga downstream. Pokoknya kalau cost method tuh paling simple gitu kan. Terus ya ada yang lupa. Nih,
Diinget-inget kalau downstream itu dia nggak ngaruh NCI expense-nya. Ingat-ingat itu aja. NCI expense nggak ngaruh karena kan induk yang ngejual ke anak. Otomatis unrealized gain-nya itu tadi itu semuanya punyanya induk gitu. Jadi NCI expense-nya nggak ngaruh. Menurut pemahamanku gitu. Terus pada saat dijual ke pihak ketiga atau ke pihak luar, baru deh kita ngakuin gain tadi yang udah kita hapusin. Gain ini yang diakuin sebesar apa? Sebesar gain di awal ini tadi. Jadi misal di sini itu 20.000. Nah, makanya yang di sini juga sebesar 20.000. Intinya kan kita jadi tanah itu udah dijual gitu ya ke pihak ketiga, ke pihak luar. Jadi kita baru boleh mengakui yang adanya gain tadi. Kan di awal tadi nggak boleh ngakuin gain karena transaksinya induk anak gitu. Kalau udah ke pihak ketiga, baru boleh diakuin gainnya. Itu. Oke. Kalau mau ada yang di ini, langsung aja ya. Terus kita ke bukunya Bu In dulu. Di sini contohnya Prita membeli 90% saham Sinta pada 2008. Ini kan sebesar itu 270. Kita ingat-ingat lagi tuh. Berarti kalau kayak gitu, kalau disuruh langsung jurnal eliminasi, berarti kita langsung yang jurnal eliminasi ini. Capital stock-nya berapa? 200. Ada RE 100, terus punya kita, investment kita 270. Nah, sisanya punyanya NCI. Terus Sinta melaporkan net income dan tidak melaporkan dividen. Kemudian Pritanya ngejual tanah ke Sinta sebesar 50, cost-nya 40. Berarti di situ kan ada gain sebesar 10. Nah, itu yang kita eliminasi tadi, gain 10.000. Dari 50.000 kurangin 40.000. Gitu. Nah, terus karena kita cost method, berarti kita nggak ngakuin net income dong. Terus dividennya juga nggak ada. Jadi kita nggak perlu jurnal eliminasi income sama dividen. Tapi kita tetap ngakuin adanya NCI expense. Tadi NCI expense-nya kan nggak ngaruh apa-apa. Berarti NCI expense-nya ya besar kepemilikannya. Si minoritas tadi 10% dikalikan sama net income-nya. Karena nggak ada dividen juga kan. Gitu. Udah? Terus kita lanjut dulu ke equity method-nya. Tadi equity method maupun cost method mau downstream, upstream, jurnal pertamanya sama, gain on sale of land pada land. Kalau loss kayak gitu. Terus baru tahun berikutnya. Tadi kan kalau kita pakai cost, kita pakainya RE. Nah, kalau kita pakai metode equity, kita pakainya investment. Karena gain on sale itu kan kalau metode equity kan kita ngakuin net income kan. Nah, itu juga ngaruh ke investment-nya gitu. Kalau income-nya kan kemarin udah ditutup juga, makanya akun yang belum ditutup investment. Kalau yang cost kan pakainya RE. Kalau equity pakainya investment. Gitu. Terus pada saat dijual ke pihak luarnya, ya sama pakai investment terus kita ngakuin gain-nya. Gain-nya yang tadi yang diakuin sebesar gain di awal ini tadi berapa. Terus nah, jadi jurnalnya kan sama aja nih yang tahun pertama tadi. Jurnal eliminasi investment sama, terus jurnal gain ini sama, terus jurnal NCI expense-nya juga sama kan. Nah, jurnal yang beda itu yang ini, karena kita pakai metode equity, maka kita harus ngakuin net income dong. Nah,
Terus karena tadi ada gain kan juga masuk ke income nih. Makanya kita juga ngaruh gainnya. Maka perhitungannya, ingat kalau downstream itu kita yang punya gain. Jadi kita kaliin dulu kepemilikan kita ke income S. Kita kan dapat income tuh dari S. Baru dikurangin sama unrealized gain tadi. Gitu. Kenapa dikurangin? Karena tadi kan kita ngeeliminasi gainnya tuh udah di debitin. Jadi otomatis itu ngurangin income kita kan. Nah, makanya ini tuh yang dimaksud ibunya kemarin. Yang kalau downstream itu unrealized-nya tuh di luar kurung gitu. Maksud ibu kemarin kayak gitu. Jadi intinya karena yang punya gain itu kita dan juga income from S ini persen kepemilikan ini dari S, makanya yang 10.000 ini ditaruh di luar kurung gitu perhitungannya. Kan beda. Gitu. Jadi dapatlah 53.000. Oke. Terus ini yang tadi, yang tahun berikutnya ini pakai akun investment pada land. Terus, nah ini baru ketika penjualan ke pihak ketiga. Nah, tanah itu dijual ke pihak ketiga sebesar 60.000, ya kan? Nah, walaupun berapapun dijualnya ke pihak ketiga, jurnal eliminasinya itu jumlahnya tuh tetap sama, sejumlah gain di awal tadi. Berapa selisih gain di awal tadi waktu kita transaksi induk anak itu. Jadi kan kalau di sini kan angkanya sama ya. Jadi ini tuh angka gain kita. Nah, untuk memunculkan gain itu lagi, mengakui gain, pada saat penjualan metode cost, kita jurnalnya ini, RE pada gain on sale. Terus kalau metode ekuitas ya sama aja kayak tadi, berarti investment pada gain on sale. Gitu. Nih. Ini kalau ini apa namanya yang tanah longsor kemarin. Tapi tuh ini tuh cuman di jurnal di bukunya S, jadi nggak ngaruh di kertas kerja konsolidasi gitu. Jurnalnya itu loss online pada land, tapi di bukunya S aja, di bukunya yang sekarang lagi punya tanah gitu. Sebesar berapa? Sebesar S dulu dapatnya dari P berapa? S kan belinya dari P 50.000 tuh dulu. Nah, gitu. Terus kalau metode equity, penjualan ke pihak luarnya, kita pakai ini, pakai income sama investment. Kok income pada investment? Kayaknya aku salah deh. Ini bila P menggunakan metode ICATS, maka di dalam buku ini di dalam bukunya P. Aku salah tulis, ini di dalam bukunya P kita kan iya, jadi ini harusnya jurnal eliminasinya pakai investment. Ininya sama, gain on sale of land. Gitu. Dari situ ada mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, ini formulanya yang tadi biar kita nggak bingung ngitung NCI, income kayak gitu. Nah, jadi ini kan downstream. Downstream itu NCI-nya nggak ngaruh apa-apa nih, ya kan? NCI-nya nggak ngaruh apa-apa. Pokoknya NCI nggak pengaruh apapun. NCI itu cuman NCI expense ya maksudnya,
persen minoritas dikali net income-nya si S gitu. Nah, terus income from S-nya ini tadi yang aku bilang kalau unrealized-nya di luar kurung. Jadi persen kepemilikan kali dulu net income-nya S baru dikurangin unrealized. Tapi waktu kita ngejual ke pihak ketiga, ini kita tambah sama realized gitu. Terus ini ada ini sih. Udah pernah baca ini belum? Ini rangkumannya yang AP itu lebih detail sih. Jadi ini ada contohnya nih, misal. Tapi menurutku ada sesuatu yang salah dikit. Di sini ada contohnya, misal P memiliki 80% kepemilikan S. Nah, P 2018 ngejual land seharga 100.000. Cost-nya 80, berarti kan gain-nya 20. Selanjutnya, di 2020 dia ngejual ke pihak ketiga senilai 150. Ini ada data dividen sama net income-nya. Di awal tadi, kayak yang tadi aku bilang, kan di buku P kita ngejurnal cash, terus pada land 80 sama ada gain 20. Di bukunya S ya dia ngedapetin land, terus dia ngeluarin cash sebesar 100. Nah, Jo kayak tadi, misal metode cost dulu. Jurnal pertamanya gimana? Kita langsung eliminasi si gain tadi kan, gain on sell land pada land. Sebesar tadi gainnya berapa? 20. Habis itu karena ada dividen, kita metode cost, berarti jurnal eliminasinya dividen income pada dividen S. Sebesar dividennya tadi 50, dividennya disamain nih 50 semua. Net income-nya 150, 100. Terus kita ngakuin NCI expense juga sebesar berapa? Tadi persen kepemilikannya 20. Persen kepemilikan tadi 20% kan, kali net income-nya. Terus habis itu dividennya juga 20% kali 50.000. Sisanya NCI equity. Terus di 2019-nya kayak tadi, berarti kita pakai RE beginning karena metode cost, land sama jumlahnya 20, terus ada dividen sama juga. Cuman income-nya ini kan ganti 150 ya tadi. Terus yang 2020 kita ngejual ke pihak ketiga, berarti kita ngakuin gain, RE pada gain sebesar gain kita awal tadi 20.000. Habis itu ada dividennya sama juga caranya. Terus NCI expense-nya sama, nggak terpengaruh apa-apa. Kalau metode equity sama jurnal awalnya tetap kan gain pada land. Nah, ini nih yang menurut aku agak ini. Jadi kan kita saat ngakuin ngeliminasi income, kayak gini ya, income from S itu sebesar persen kepemilikan kita dikali sama net income-nya 100.000. Dikurangin sama unrealized-nya kan, udah bener. Terus habis itu kita ngakuin dividen juga sebesar itu. Nah, menurut aku nih yang NCI equity ini harusnya investment in S gitu. Menurut kalian gimana? Tok-tok. Kurang tahu aku. Gimana? Masih nggak tahu. Tapi kayaknya iya deh. Iya deh kayaknya. Iya, kayaknya investment in S ya. Soalnya kenapa orang ini punya kita kok pakai NCI? NCI kan harusnya nempelnya di ini ya, di NCI expense. Iya, benar-benar. Gitu. Oke, terkonfirmasi ya gitu. Jadi harusnya investment. Terus
NC expense-nya sama, nggak ngaruh. Jurnal 2019-nya sama, tapi pakai investment, debitnya sama aja perhitungannya. Oh iya, diingat-ingat pokoknya ya, di tahun kedua, pokoknya tahun tengah-tengah itu, yang namanya investment, income, sama NC expense itu nggak ngaruh, nggak dipengaruhi unrealized-nya. Jadi unrealized itu nambah ngurang, itu ada di awal, di periode pertama, sama di paling akhir waktu kita ngejual ke pihak luar, kayak gitu. Terus ini yang 2020 kita munculin gain-nya, investment pada gain, terus ngakuin income, eliminasi income. Ini ditambah 20, ditambah tadi kan karena udah dijual ke pihak ketiga, makanya di realize ditambahin 20.000 gitu. Udah. Ini yang tadi. Nah, ini yang udah aku masukin ke Excel. Sekarang kita bahas yang upstream. Jadi yang upstream itu kan dari anak ke induk. Makanya NCI expense-nya bakal kepengaruh. Karena yang punya barangnya kan si anak. Terus income S-nya juga terpengaruh. Terpengaruh sebesar berapa? Ini maksudnya gimana? IS dikurangi UPL ya harusnya sih. Jadi income from S-nya itu terpengaruh sebesar kepemilikannya dikali IS itu income from S, UPL itu unrealized profit or loss yang gain tadi. Maksudnya. Gitu. Nanti lebih jelasnya kita ada di bab aja. Saya pertama kita bahas cost method dulu. Sama, mau cost method, downstream, upstream, jurnal pertamanya tuh selalu sama. Udah nggak usah diulangin ya. Terus jurnal keduanya, karena kita upstream, dan yang punya kepemilikan tadi, yang punya barang itu si anak, dan anak yang ngejual, makanya kita harus ngeproporsiin sama yang namanya NCI gitu. Tadi kan kalau di downstream, kita ini cuma RE pada line aja ya. Kalau ini kita ngeproporsiin RE sama NCI. Waktu dijual ke pihak ketiga juga sama. Jadinya kayak gitu. Kita ngakuin line-nya, gain-nya maksudnya. Terus, kalau metode equity, sama nih, yang tahun berjalan sama. Terus, tahun berikutnya RE-nya diganti investment, tetap kita proporsiin sama NCI. Terus waktu dijual sama juga, kita ngakuinnya gain, terus tetap ada investment. Tuh. Terus kita lihat di bukunya Bu In. Jadi ini masih yang tadi, masih sama kayak yang tadi. Ini kan, gainnya 10.000. Jadi ini yang dieliminasi juga segini. Sebenarnya sama aja, tahun pertamanya pun juga kayak gini kan, jurnal eliminasi investment, terus gain on sale, sama semuanya. Terus, nah ini yang tahun selanjutnya, yang kita pakai ada RE-nya. Jadi tadi kan gainnya 10.000 ya, terus habis itu kepemilikan kita 90%, makanya kita kaliin 90%. Yang ini punya NCI-nya 10%, kayak gitu. Terus, ini yang tadi. Sekarang metode equity. Metode equity-nya sama aja. Jurnal yang beda. Ini tuh jurnal eliminasi untuk menghilangkan income from S. Karena equity kan kita ini ya, apa namanya, ngakuin income.
Makanya kita kayak gini, jurnalnya, jurnal eliminasi income. Nah, kita kan tadi upstream ya. Upstream itu yang punya laba itu, yang punya gain tadi si anak. Dan kita kan kalau income from S kan kita dapat dari anak ya. Makanya di sini persen kepemilikan dikaliin income from S awal dikurangin sama tadi gain yang udah kita eliminasi tadi gitu. Jadi unrealized gain-nya ada di dalam kurung. Gitu perbedaannya. Terus tahun berikutnya sama aja, tadi diproporsiin tetap sama NCI, tapi kita pakai investment. Terus ini misal penjualan ke pihak luar, pihak ketiga. Penjualan ke pihak ketiga berarti kita munculin yang namanya gain kan, misal metode cost tadi ini sama RE NCI, tapi kita munculin kreditnya gain. Terus kalau metode equity juga sama aja, investment NCI kita munculin gainnya kayak gitu. Jadi insya Allah simple ya, amin. Terus coba kita lihat di sini. Ini sama sih kayak yang tadi kasusnya. Tahu kan ya, udah paham kan bedanya di mana. Ini yang upstream metode cost, jurnal pertama sama, oke. Terus jurnal kedua, tahun kedua pakainya RE diproporsiin sama NCI. Oke. Terus jurnal di tahun ketiga RE sama NCI terus dimunculin gainnya. Ini pada saat udah dijual ke pihak luar. Terus sekarang metode equity upstream, jurnal pertamanya sama, terus jurnal keduanya kita pakainya investment diproporsiin sama NCI sama land-nya. Ya, ini yang ada agak beda. Nih. NCI expense-nya. Jadi kalau upstream kan NCI expense kan ngaruh kan? Makanya sama kayak tadi ngitungnya, income from S-nya dikurangin sama unrealized-nya dulu, baru dikaliin sama proporsi kepemilikan gitu di tahun pertamanya. Terus di tahun keduanya nggak ada ngaruh apa-apa. Di tahun ketiga baru ini ditambah gitu, NC expense-nya ditambah. Ininya maksudnya tambah sama realize tadi. Terus kalau ini metode equity kan kita ngakuin income. Jadi nanti ada income sama NC expense yang ngaruh. Ini sama jurnal awalnya. Nah, terus ini yang income. Tadi income-nya from S 100.000, dikurangin unrealized dulu, baru dikaliin sama si persen kepemilikan. Terus ini ada NCI expense-nya sama cara ngitungnya. 2019 kita munculin investment sama proporsiin NCI equity sama land. Terus NCI expense sama income-nya nggak ngaruh apa-apa. Kalau saat ngejual, ini ada kita munculin gain-nya sama kayak tadi. Terus yang di bagian income sama NCI expense jangan lupa ditambahin sama si realize. Gitu. Dari situ dulu, ada yang mau tanyain? Etik aku mau nanya, Iya. lebih mau konfirmasi sih. Jadi berdasarkan yang tadi aku perhatiin, berarti kalau misalkan upstream itu kan dari anak ke induk. Terus kan kita biasanya bikin jurnalnya itu 3 kan. Jurnal yang kayak eliminasi gain, terus jurnal buat income from S sama jurnal NCI kan. NCI expense. Terus kalau misalkan untuk income from S itu cuma tahun awal sama tahun yang mau dijual yang dikurangin dengan yang ada unrealized-nya. Jadi kalau Jadi kalau misalkan yang di tahun awal itu tuh income from S-nya dikurangin unrealized dulu, terus di tahun penjualannya baru ditambah realized, bener gak? Iya, benar.
Sedangkan tahun-tahun tengahnya, tahun keduanya itu nggak ada hubungannya gitu kan. Jadi kayak unrealized atau itu nggak pengaruh kan. Mm-mm. Jadi unrealized Nah, realized terus, ya. Terus oh itu benar, tadi itu benar. iya, di tahun kedua, tahun tengah-tengah tuh nggak ada ngaruh apa-apa unrealized realized itu. Oke, terus sedangkan kalau kita ngitung yang NCI expense, pokoknya yang bagian persentase si anak, itu dia selalu ngaruh kan setiap tahun. Gimana? Kalau kita ngitung NCI expense, kan ada jurnal yang tadi yang ketiga itu, NCI expense, terus NCI equity kan. Mm. Itu ngaruh kan, realize unrealize itu tiap tahun. Oke. Jadi itu terangkum dalam tabel ini, ya kan? Tabel ini kalau downstream. Downstream itu yang tahun tengah-tengah tadi benar nggak ngaruh sama sekali, ya kan? Terus di awal itu cuman income-nya doang yang ngaruh unrealized, sama di akhir juga unrealized income doang. Pokoknya downstream itu NC expense nggak ngaruh. Terus ini yang upstream. Tahun tengah-tengah juga nggak ngaruh apa-apa. Terus kalau di awal sama di akhir itu semuanya ngaruh, baik NCI expense maupun income from S gitu. Gimana? Oh, oh paham. Gitu. Oh, iya. Terus kalau kalau misalkan transaksi upstream, berarti kita ngitung income from S-nya itu kita pecah kan, bagian si induk sama bagian anak ya kan. Dipecah gimana Benar nggak? maksudnya? Misalkan persentasenya, karena kan kita dari anak jual ke induk. Berarti nanti apa namanya jurnalnya itu yang tadi ada 3 itu loh. Oh, ini Yang ya mana maksudnya ya? ngeproporsiin NCI itu. Proporsin itu. Iya, dipecah. Karena yang punya barang kan si anak gitu. Oh ya, oke. Oke, Paham. ada lagi? Masih. Ya. Ada lagi nggak teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Sekarang yang bagian kedua, yang intercompany, yang bagian depreciable aset, kayak equipment, mesin, kendaraan, dan sebagainya. Terus, nah, jadi kalau di aset depresiasi itu, unrealized profit-nya itu bakal direalisir melalui penjualan ke pihak luar atau melalui pemakaian. Jadi bisa dia dipakai sampai habis, bisa dijual kan. Karena nanti hubungannya sama depresiasi. Nah, terus alasannya, jadi kalau kita tadi karena kita land nggak ada depresiasinya, kita kan nggak ada jurnal tuh akun accumulated depreciation sama depreciation expense. Nah, nanti bedanya kalau di depresiasi ini, aset depresiasi, dia ada jurnal itu gitu. Kenapa ada jurnal itu? Karena pada saat kita ngejual ke induk atau anak itu tadi, selain ada gain, kan nilai bukunya tuh bakal beda. Yang tadi contohnya di induknya 80, di anaknya tuh 100 gitu. Misal itu diganti equipment. Nah, berarti dasar depresiasinya beda juga dong. Si anak ngedepresiasiin dengan 100.000, misal 5 tahun dibagi 5 jadi 20.000. Nah, si induk depresiasinya cuma 80.000 dibagi 5, 16.000. Makanya itu harus disesuaiin. Nah, khusus tahun pertama, depresiasi itu dipengaruhi kapan terjadinya. Maksudnya misal ada pembelian, kita ngejualnya itu di tengah tahun atau di tanggal berapa gitu. Nah, itu kita harus ngeproporsiin depresiasinya gitu. Sesuai tanggal itu. Nih, sama aja ya.
Cuman kita nambah jurnal aja. Tahun pertama ini bakal sama, gain on sale, jurnalnya pada asetnya apa. Misal mesin, misal equipment, gitu. Terus ditambahin eliminasi jurnal depresiasi. Kan kalau biasanya kita ngejurnal depreciation expense pada accumulated gitu lah. Nah ini eliminasinya berarti dibalik, accumulated pada depreciation expense. Sebesar apa? Sebesar perbedaan depresiasinya. Jadi kalau misal tadi, kan gain-nya, ini tuh maksudnya perbedaan depresiasi tuh gain itu tadi. Gain-nya, kita kan gain-nya 20.000, misal. Manfaatnya 5 tahun. Berarti ya tinggal, misal dia di tahun tanggal 1 Januari, kan nggak perlu diproporsiin. Berarti 20.000 dibagi 5, 4.000 gitu. Ini juga sama, mau cost method, mau upstream, downstream, jurnalnya sama di tahun pertama sama kayak tadi. Terus, nah ini kalau di tahun selanjutnya. Tahun selanjutnya tuh jadi dibuat sampai aset itu nggak bisa digunain lagi sampai masa manfaatnya habis, misal nggak kejual gitu, kayak gitu. Nah, sama kita pakai RE juga, terus ada asetnya itu apa, tapi kita ada tambahan akumulasi depresiasi, karena itu tadi terpengaruh kan. Nah, si akumulasi depresiasi ini adalah akumulasi depresiasi dari yang tahun pertama, gitu. Nanti kalau yang misalnya ini kan 1 tahun setelah tahun pertama gitu. Nah, kalau 2 tahun setelah tahun pertama, ya ini tuh akumulasinya dari tahun pertama sama tahun kedua gitu. Nanti lebih jelasnya kita lihat di soal. Tetap ada ini, jurnal eliminasi depresiasi. Waktu dijual ke pihak ketiga, berarti kita ngakuin adanya gain. Sebesar sisa gainnya. Sisa gain maksudnya gimana? Jadi, tadi misal 20.000 ya, gain awalnya kita. Terus kita udah ngelakuin jurnal ini nih, jurnal tahun berikutnya nih. Nah, ternyata sisa gain kita berapa sih? Nanti di situ. Oke, kita lihat di sini. Jadi, misal nih, P ngejual mesin dengan harga 80 ke S, cost-nya 90, akumulasi penyusutannya 40. Kan di jurnalnya P, di buku P, kita dapat cash 80. Akumulasi depresiasinya 40. Terus ada mesin 80, berarti ada gain sebesar 30. Sedangkan di S dia ngejurnal yang 80 tadi, soalnya dia ngebelinya 80. Terus ini jadi kita langsung ke jurnal eliminasinya sama gain on sale of machine sama mesin itu sebesar semuanya, sebesar gainnya tadi 30.000. Terus habis itu jangan lupa eliminasi depresiasinya. Ini karena dia di awal tahun dan masa manfaatnya ini masih 5 tahun. Jadi 30 bagi 5, 6.000, kayak gitu. Terus tahun berikutnya jelas ini ada mesin yang di kredit sebesar masih sama 30.000. Terus tadi udah kita eliminasi jurnal depresiasinya sebesar 6.000 kan. Terus sisanya masuk ke RE karena kita cost method. Terus tambahin lagi jurnal eliminasi depresiasi sama. Berarti asumsinya kita pakai garis lurus metode penyusunannya. Di 2011 juga sama. Mesinnya tetap 30.000. Akumulasi depresiasinya kan kita udah ngejurnal eliminasi depresiasi 2 kali. Jadi 12. Dan seterusnya gitu. Nih, akumulasi depresiasinya tahun selanjutnya jadi 18. Terus ini jadi 24 gitu. Berarti dia sampai habis kan, belum ngejual gitu. Terus sekarang metode ekuitas.
Metode ekuitas sama tahun pertamanya, jurnalnya gain, mesin, terus eliminasi jurnal depresiasi sama. Terus tadi RE-nya diganti investment, nih sama aja caranya, RE-nya diganti investment. Habis itu waktu ngejual sama juga RE-nya diganti investment. Itu perbedaannya di situ. Kita lihat di sini. Ini upstream. Nggak ada contohnya di sini ya. Kayak gitu, sama aja kok caranya. Cuman RE-nya diganti investment, terus udah, itu aja. Terus sekarang kita masuk yang upstream. Ini rangkumannya. Kita coba lihat di sini. Jadi sama kayak tadi ya, NCI expense itu nggak ada ngaruh-ngaruhnya kalau di downstream. Nah, jangan lupa nih, kalau kita kan aset depresiasi. Nah, depresiasinya ini di tahun pertama ataupun tahun selanjutnya ditambahin ke perhitungan income from S. Tetap karena asetnya ini downstream milik kita, berarti depresiasinya di luar tanda kurung. Nah, terus tetap sama kayak tadi, dikurangin sama unrealized di tahun pertama. Di tahun terakhir, itu ditambah sama sisa gain yang belum dialokasikan. Sisa gain yang tadi yang kita jurnal tadi. Yang ini. Begitu. Terus ini contohnya. Sama ya, ini ngejual 100, book value-nya 80, gain-nya 20. Sama nih, jurnal pertamanya gain on sale pada equipment. Terus akumulasi depresiasi ini karena di awal tahun berarti langsung dibagi 5. Karena masa manfaatnya 5 tahun. Terus ini tahun keduanya RE sama akumulasi depresiasi tadi yang udah di awal 4.000 sama equipment-nya. Jangan lupa eliminasi depresiasi lagi sama 4.000. Terus di 2020 pada saat ngejual, nah tadi kan kita udah ngelakuin jurnal eliminasi depresiasi 2 kali ya, 2018-19. Totalnya 8.000, berarti sekarang gainnya tinggal 12.000. Dari 20 kurangi 4 kurangi 4. Gitu. Terus metode equity sama gain pada equipment. Sama kan ini tadi. Terus RE-nya diganti investment. Sama. Ini juga pada saat ngakuin gain-nya, nge-realize juga sama, RE-nya diganti investment. Jangan lupa ini ditambahin sama realize-nya. Terus yang awal tadi jangan lupa juga ditambahin sama si depresiasi nih. Nah, itu. Tambahin depresiasi dikurangin sama unrealized-nya. Tahun ketiganya ini ya, bisa tadi. Ini kalau equity sama kan diganti investment, terus
Jangan lupa ditambah sama realize-nya. Bukan realize. Ini, sisa gain yang belum dialokasikan ke depresiasi, yang 12.000. Ini downstream-nya yang tadi aku tunjukin. Rangkumannya. Terus sekarang kita lanjut ke upstream. Upstream yang cost method sama jurnal pertamanya pokoknya. Terus NCI expense jangan lupa terpengaruh. Sama kayak yang tadi, kalau upstream berarti kita harus ada bagian dari NCI juga di situ. Perbedaannya di situ ya. Terus pada saat ngejual ke pihak luar juga sama. Kita harus ngeproporsiin yang namanya NCI. Ini. Terus kalau equity method, jurnal pertamanya tetap sama. Terus jurnal berikutnya kita pakai investment, nggak pakai RE. Terus tetap memproporsikan NCI. Untuk pas dijual ke pihak luar juga sama. Gitu. Sini rangkumannya. Dia kan upstream ya. Upstream berarti, wah ini apakah aku salah ambil? Iya, kayaknya aku salah ngambil nih. Ini salah, nanti aku perbaikin dulu. Yang upstreamnya ada di... Nih. Yang upstreamnya ini. Jadi yang upstreamnya NC expense-nya ngaruh kan. Nih. Karena dia upstream berarti unrealized sama depreciation-nya di dalam kurung. Soalnya langsung ngaruh ke income S-nya. Yang punya barang kan si S. Ini juga sama. Terus NCI expense-nya ngaruh pokoknya semuanya. Cuman di tahun kedua nggak ada realize unrealized sama, tapi tetap ditambah sama depresiasi. Terus ini yang tahun penjualannya langsung di dalam kurung ditambahin sama sisa gain. Ulangin ya perbedaannya. Jadi kalau downstream NCI-nya nggak ngaruh. Kalau upstream NCI-nya ngaruh. Nih, ngaruh unrealized sama depresiasi. Kalau yang downstream kan cuman NCI, cuman income from S aja ya. Terus di tahun selanjutnya NC expense nggak ngaruh. Kalau di tahun ini yang di upstream ngaruh sama NCI sama income rumusnya. Persenan kepemilikan aja yang beda. Terus tahun penjualan NCI-nya nggak ngaruh apa-apa, kalau di sini ngaruh. Sama juga rumusnya. Sama income from S. Kalau ini di luar kurung gitu. Terus
balik ke sini dulu. Nah, ini yang penjualannya upstream cost method. Dia kan P ngebeli peralatan 12.000 dari S. Cost-nya 14.000, akumulasi penyusutan 5.000. Nah, dalam buku S kan ngejurnal ini, berarti gain-nya ada 3.000. Terus kita langsung jurnal eliminasi. Gain-nya tadi, gain on sale pada equipment-nya 3.000. Terus jurnal eliminasi depresiasi, accumulated sama depresiasi sebesar 1.000. 1.000 dari mana? Dari 3.000 ini, masa manfaatnya 3 tahun. Jadi langsung dibagi 3 karena dia di awal tahun. Terus ini kalau tahun selanjutnya. Jadi tadi kan equipment-nya 3.000. Akumulasi depresiasi dari tahun lalu yang udah kita eliminasi 1.000. Terus kita harus proporsiin NCI sama RE. Itu tadi ini yang upstream ya. Terus sama dikasih jurnal eliminasi depresiasi di sini. Terus ini yang tahun selanjutnya karena akumulasi depresiasinya udah 2.000 ya. Makanya yang diproporsiin tinggal 1.000, 80%-nya 800, NC-nya 200. Ini juga sama lagi. Ini langsung jurnal eliminasinya sama 2010 tuh berarti RE-nya diganti investment kalau kita pakai metode equity kan ini. Sama. Juga sama. Udah guys, sama. Kalau ini yang C tuh contoh penyusunan laporan konsolidasian kayaknya nanti dipelajari sendiri ya. Terus kita lihat yang ini. Ini masih sama yang kayak tadi, cuman metodenya berubah. Jadi upstream kasusnya. Ini kan sama nih di awal. Oh iya, ini ada yang beda nih. Dia di 1 April. Tadi kan aku bilang di awal, kalau tahun pertama itu, misal di tengah tahun dia harus diproporsiinkan tanggalnya. Di 1 April berarti dia depresiasinya kan cuma 9 bulan. Nah, di sini di eliminasi depresiasi yang pertama, tadi gainnya dibagi 3 masa manfaat, diproporsiin, kita cuma 9 bulan. Dapatlah 7,5. Terus, yang di sininya, di jurnal eliminasi yang kedua, equipment-nya kan tetap sebesar gain yang pertama 30.000. Nah, akumulasi depresiasinya yang udah kita jurnal di awal tadi 7,5 doang. Terus habis itu lainnya kita proporsiin RE sama NCI gitu. Ininya sama. Terus waktu ngejual tadi kan gainnya tinggal 12,5 dari mana? Dari 30.000 di awal, terus di tahun pertama kita udah ngeliminasi 7,5 depresiasi tadi, terus habis itu udah 10.000 juga, jadi tinggal 12,5, terus habis itu diproporsiin. Kalau metode equity, tinggal ganti aja. Tinggal ganti, tahun pertama sama, tahun keduanya tinggal ganti RE-nya jadi investment. Gitu. Jangan lupa nanti pengaruh NCI sama income-nya. Terus
Ini juga sama realisasinya 2020. Ganti RE sama investment. Gitu. Sudah guys. Ini yang tanyain Febri kemarin sih. Kalau nggak salah, tanya ke Bu Iin gimana kalau misal transaksi induk anak, aset, equipment gitu. Tapi emang si induknya ini ngejual equipment gimana gitu. Nah, ternyata jurnal eliminasi awalnya itu kita pakai inventory, jurnal inventory, eliminasi inventory. Jadi ada sales equipment. Equipment ini kan ini sebagai inventory kan dia. Ini ada inventory COGS yang kayak kemarin. Tapi tetap ada akumulasi depresiasi sama depreciation expense. Bisa ditanyain lagi tuh besok kalau misalnya kurang jelas. Terus, tapi pada saat tahun selanjutnya, dia tuh sama kayak yang ini, kayak yang jurnal aset tetap tadi. Aku juga bingung sih kenapa gitu. Dan tanyain besok. Ini juga pada saat realisasinya juga sama jurnalnya. Gitu guys. Sudah. Aduh. Ada yang mau tanyain? Aku mau nanya yang itu dong, yang tadi 22.500 yang metode cost itu dapat dari mana ya? 22.500 yang di buku ini apa bukunya Bu In ya? Yang ini, Bu. Gimana kan nggak denger? Yang tadi di transaksi yang metode cost ada yang 22.500. Mana tadi? Mana ini tadi? Downstream atau upstream di buku ini di Rima atau di bukunya Bu In? Buku Rima tadi. Upstream ya kalau nggak salah tadi. Mana dah? Oh, nih. Jurnal eliminasi tahun 2019. RE beginning 80% kali 22.500. Oh, NCE itu 22.500 dapat dari mana ya? jadi ini ngejurnalnya kalau aku dari bawah dulu. Dari equipment-nya kan dia selalu sama tuh, 30.000 kan. Nah, terus ada akumulasi depresiasi. Ini kan yang udah terakumulasi dari tahun lalu. Tahun lalu kan kita baru ngejurnal pertama kali, 7,5 ini kan ya. Nah, sisanya itu kan 22,5 yang harus diproporsiin antara kita sama NCI. Gimana? Oh iya benar. Oh iya benar. Terus kalau yang dividen income 50.000-nya udah ada di soal kan pasti? Iya, ada di soal 50.000. Oh, oke. Paham. Asik. Gimana yang lain? Jadi aku belum melakukan latihan soal sama sekali. Aku juga belum ngerjain tugas sama sekali yang AKL. Jadi maaf aku belum bisa ini sharing penjelasan tugasnya. Mungkin teman-teman yang lain silakan boleh kalau mau. Kawil tuh udah kayaknya. Udah belum guys? Kalau udah nggak ada yang tanyain? Kalau udah dicukupin saja. Aku udah sih. Lumayan paham. Oke, udah ya teman-teman. Aku stop share. Makasih Eti. Ya. Makasih Eti. Makasih, Etik. Kasih etik. Ini udah ngerekam kan ya? Udah belum? Udah itu. Belum.